Kita masuk ke pembuatan konfigurasi koneksi. Nah, ini database kita sudah punya, berarti kita sekarang membuat project baru ya. Kita buat project baru, untuk nama project kita samakan aja aplikasi kasir restoran. Nah, cuman yang di belakangnya ini penting nih. Ini kasih nama kalian. Kalau tadi di database NIS, kalau sekarang nama. Nah, biar ada pembeda antara project satu dan project lainnya. Kita oke kan aja. Kalau sudah kita oke kan, ini boleh saya terangin juga nggak apa-apa. Saya jadikan dia like. Ya. Ini boleh kita tutup form yang udah ada. Saya kebiasaan itu ngebuat kayak folder-folder gitu. Supaya nggak bingung. Form, khusus modul gitu. Nanti mungkin ada folder setup. Kita buat aja add folder. Misalkan di sini khusus form. Gitu. Kemudian ada nanti khusus di folder module. Mungkin nanti ada lagi khusus setup ini ke depannya. Sama kita taruhin lagi di sini untuk nampung-nampung isi proyekan kita. Pendukungnya lah istilahnya ya. Kita buat aja di sini namanya database. Depan juga kita akan buat report, jadi nanti yang report-report kita taruh di situ. Nah, di form ini bisa kita hapus. Ya, yang form 1 pertama yang kita tambahkan itu bisa kita hapus. Kalau sudah, jangan lupa yang pertama kita lakukan adalah menambahkan plugin MySQL ya. DLL-nya MySQL.data. Klik kanan aja, add reference. Kemudian kita masuk ke bagian extension kalau di Visual Studio ini. Kalau di yang 2010 di ini ya, .NET. Kita tunggu beberapa menit kemudian. Agak lama. Bersabar ya. Ya, masuk kita cari aja di situ MySQL ada dua biasanya ketemunya. Nih, ada dua, satu, ada dua. Kita ambil yang 4.0. Kelihatan ya? Ada 2.0, ada 4.0. 4.0. Oke. Ya, kalau sudah cukup itu aja. Yang kita tambahkan, baru sekarang kita simpannya ini. Saya simpan dulu deh. Saya simpan di foldernya kalian. Nah, save dah. Kalau sudah disimpan, kita tambahkan form baru, klik kanan, add Windows Form. Kita kasih nama FRM. Nah, ini kebiasaan saya juga, depannya saya taruh FRM biar mudah waktu codingan. Kalau dia pengaturan, saya taruhin pengaturan. Kalau misalkan dia masuk menu master, transaksi. Jadi kita bisa bilang ini masuknya pengaturan ya. Pengaturan atau konfigurasi sama aja. Konfigurasi koneksi. Ya. Kita kasih aja ukuran yang wajar 500 kali 400, coba dites. Cukup lah ya. Ini karena nanti dia akan show-nya di depan, mungkin yang untuk teksnya kita kosongkan. Kemudian kita mulai tambahkan satu buah apa? Panel. Panel aja ya. Kita tambahkan panel supaya posisinya di atas. Nah, ini panel. Ini bisa kita dock. Docknya taruhin di atas. Kita cari properti DOCK. DOCK-nya tempel di atas. Tuh. Nanti DOCK-nya bisa kita kasih ukuran, misalkan ukurannya paling tinggi 50, cukup lah ya. Warnanya bisa kita rubah, tergantung suasana hati kalian ya. Warna apalah, bebas, pink boleh. Kita pakai back color atau background ya, background color. Mana dia? Kita ambil warna yang hijau aja lah.
kurang asik sih. Mana sih? Ping. Bagus. Nah, ini berapa ukurannya? 50 ya, tingginya. Tingginya 50. Berarti gambar yang kita masukkan ke dalam harus lebih kecil. Oke, kita tambahkan di sini ada apa? Image. Picture box ya. Picture box. Picture box kita gerek ke sini. Iya, mepetin. Tinggal kita ukur aja dia lebar tingginya berapa nih? Tingginya 46. Berarti 46 kali 46. Tuh, gitu. Masih mepet. Kita lihat. Ini berapa nih tingginya sekarang? 43. 43 kali 43. Tuh, biar dia bagus aja. Dibuat dia mepet atas kiri kanan tuh ngepas. Kalau sudah tinggal kita ambilkan gambar, choose image. Pakai yang local resource ya. Yang local resource baru import. Karena kalau pakai project resource nanti gambar tuh akan kebawa ke sini. Kalau emang kita nggak pakai suka buat error. Master picture, all application icon. Ini adalah pengaturan koneksi. Berarti kita cari gambar sempana. Nah, ini aja nih. Ini bagus nih. Ini filosofinya nyambung. Ya. Jadi ini masuk kategori gear tuh arahnya ke pengaturan. Kenapa dia koneksi? Karena dia terhubung antara satu dan yang lain. Ada apa sih pagi ini? Terlalu besar? Iya, terlalu besar. Kita ganti ini menjadi strike image biar gambarnya di press. Tambahkan satu buah label untuk memberikan pemanis buatan. Labelnya ini boleh kita besarkan. Kita pakai 20, terlalu besar. Ya. Saya suka pakai Arial. Tapi yang naruh. Nah, kita kasih aja di sini namanya nah, boleh. Kayak gini juga boleh. Ini menu form konfigurasi koneksi. Yang pertama kita tambahkan setelah itu adalah group box supaya dia sedikit adalah rapi-rapinya. Nah, group box ini mungkin kita bilang detail konfigurasi koneksi. Nah, dalamnya bisa tambahkan label lagi. Ada 4 pengaturan koneksi ya. Ada host, ada username, ada password, dan ada database. Jadi di sini kita tambahkan text box. Ya. Text boxnya kita mulai dari sini. Agak segini aja ya. Taruhin 300 jadi berpas. Nah, ini biar manis aja lihat datanya. Oke. Kalau sudah kita tambahkan sebanyak 4 biji. Sebenarnya ada tambahan 1 port, cuman kalau port tidak terlalu lah ya. Oh, udah. Baru kita tambahkan. Nah, button ini nanti boleh kalian atur pakai tombol kayak kemarin kita buat, boleh. Ya. Berarti nanti kita sesuaikan. Inilah kita ganti dulu ya. Ini adalah apa? Host. Kemudian ini user name. Terus di sini data base. Baru kita tambahkan ada button. Button kita kasih lebarnya 40, coba tes. Panjangnya misalkan 125. Coba kita tes pengaturan. Oh, sorry. Tes koneksi ya. Nah, tes koneksi. Oke. Ini supaya ada gambarnya gimana caranya kemarin? Tambahkan image list. Kita kasih ukuran. Ini kan tombolnya berapa nih? 40 kan? Berarti paling tidak kita kasih image listnya di bawah 40 ukurannya.
Mungkin kita main di 35. Kalau enggak pas 30 aja deh. 30. Nah, baru kita tambahkan image dulu. Nah, untuk image yang ditambahkan bisa semua sekaligus tergantung kemampuan HP laptopnya lagi. Set. Mungkin di kalian agak sedikit lola mungkin ya, tapi enggak. Oh. Set. Nah, enak nih. Kalau udah kayak gini, tinggal kita hubungkan antara teks koneksi ini tombolnya dengan image listnya. Buat satu aja dulu biar bisa kita copy-copy sisanya. Image list, pilih image list 1. Kalau sudah, tinggal kita kasih image indexnya. Image index bisa dipilih di sini. Tapi tidak mungkin ini kan. Nah, saya ngasih nama gambarnya itu berdasarkan urutannya. Jadi enak kita ketika mau melakukan pencocokan. Karena ini tes koneksi, sifatnya ngetes gitu ya. Kira-kira logo apa yang cocok? Ini boleh enggak? Ini kan logo database nih. Ya enggak? Logo database dicari gitu. Pencarian database dong. Mana? Ini kadang-kadang bikin lama nih kayak gini. Itu apa? Yang ada bau-bau database-nya lah ya. Nah ini nih. Ini kan ada banyak nih database nih. Ah ini dia nih ya. Nah juga ngecek kan tes. Berarti berapa nih? 686. Saya ketik di sini 686. Nah kan, tinggal kita taruh gambarnya di sebelah kiri. Berarti di bagian ini text image relation kita taruhin image before text. Sama text align-nya kita taruh menjadi kanan aja biar dia benar-benar ke tengah. Nggak ada perbedaan sih kalau kayak gitu. Kalau saya besarin baru ada perbedaan. Coba tadi di mana dia defaultnya ini ya. Tuh kan? Kalau kita pakai defaultnya middle center maka dia ketariknya ke kiri. Tapi kalau kita taruh di kanan, ketariknya di tengah. Oke, ini kita kecilkan aja, terlalu besar ke 150 gimana? 150 lah ya. Oke, tes koneksi sudah, baru ada simpan koneksi. Nah, ini kita ganti menjadi simpan koneksi. Sama satu lagi mungkin tutup kalau tidak jadi. Nah, tapi logonya mungkin seperti ini. Ini tutup ini kita pakai 100 aja biar apa nanti di form tombol-tombol yang lain juga gitu. Simpan koneksi nah mungkin begini. Kalau simpan itu biasanya tanda panahnya ke bawah. 682. 682. Kalau tutup biasanya gambar pintu. Padahal sebenarnya bisa kita taruh gambar hati. Karena tidak selalu yang ditutup adalah pintu. Bisa juga hati. Ya. Apa sih yang ngasih? Ada apa ya? Mana sih jadinya pintunya? Ini ya. Kalau ini keluar ya. Kalau ini baru tutup. Kalau ini masih ada celah ya. Dua 201. Kalau yang saya tahu kalau yang lagi kasmaran tuh nggak akan nyambung dia. Yang nggak kasmaran maksudnya ya. Lanjut, kita lanjut, bukan itu pembahasan kita ya. Jadi kita lanjut. Ini kita taruh ancornya di sebelah bawah ya kalau bisa. Atau kita matikan kalau yang untuk ini karena dia akan tampil di depan, kita biarkan aja dia mati. Kita pepetin aja dia ke atas. Ini kan kayak gini kan. Nah, kita pepetin aja ke atas kayak gini. Baru ininya yang kita kasih untuk melakukan penyesuaian. Nah, gitu. Ya. Atau boleh juga kayak cara tadi. Ini kita pepet di bawah. Baru kita kasih ancornya itu nempelnya ke bawah. Ke bawah. Mana ancornya? Nah, jangan ke atas. Jadi ketika ini kita besar kecilkan, ngikut. Nah, kita kasih misalkan di sini ukurannya coba 300 ya. Nah, cukup lah ya. Atau 325 boleh juga sih. Terlalu jauh.
Ya. Ini aja kayak gini aja. Ini bisa kita kunci dulu di lock control. Kemudian besar kecilnya kita copy. Size-nya ini bisa kita copy ke bagian mana? Ini maksimum size. Kenapa? Kalau enggak kita kayak gituin, ini kita ganti dulu projectnya supaya yang dijalankan adalah form konfigurasi koneksi. Lihat di sini, karena nanti dia akan show-nya pop up di depan. Ini masih bisa kita besar kecilkan, nggak lucu rupanya. Ya, nggak enak kelihatannya doang. Nah, ini kurang ya. Berarti kurang besar ini saya taruhin. Ini saya taruhin aja, saya buka dulu kuncinya. Coba 175 bisa enggak? Juga 175. Ini kita kasih 125. Ini ukuran formnya kita kasih ya. Ini 25 enggak apa-apa deh. Coba kita lock lagi, jalankan lagi. Nah, kayak gini ya. Cantik kan? Cuman kayak gini nih masih kurang asik nih. Kalau yang khusus tuh pop up, kita lihat kalau emang nggak perlu dibesar kecilkan ya kita kalau bisa kita kunci. Beda kayak form yang ada tabel, ada form apa namanya ada data grid view di dalamnya, kan datanya banyak. Jadi kalau kita besarkan kita pengen ngelihat dia lebih banyak, itu biarkan aja dia boleh besar kecil. Kalau kayak gini kayaknya kita kunci aja di bagian maksimum size. Tuh, tinggal di copy aja yang ini ke sini. Nah, maka yang terjadi dia tidak bisa dibesar kecilkan. Tuh, dikecilkan masih bisa. Berarti yang dikecilnya kita kunci juga minimum size. Tuh, udah selesai. Walaupun kita giniin, tuh tetap dia segitu. Ya? Oke, kalau sudah tinggal kita kasih nama-nama biar mudah kita masuk ke bagian coding. txt host, txt username, txt password, txt database. Nah, kalau sudah, desain cukup ya. Kayak gini aja desainnya. Mungkin ini ditambahkan center screen. Nih, start positionnya kita taruhkan center screen. Oke, kalau sudah, kita tes dulu sebentar sebelum kita kasih coding. Nah, seperti itu dia. Jadi di tengah. Lebih rapi kelihatannya. Jangan lupa kalau sudah ada tulisan judul di sini atau title, janganlah kasih title yang di atas. Biar enggak mubazir title. Kalau sudah kita lanjutkan masuk ke bagian code. F7. Nah, kode yang pertama yang kita tambahkan adalah apa? Tombol untuk tes koneksi. Nah, ini kita klik aja 2 kali di tes koneksinya. Jangan lupa karena di sini kita memanfaatkan mysql.dll. Kita tambahkan di sini import mysql.data.mysql client. Nah, untuk tes koneksi pasti pertama kita melakukan pengecekan, ya enggak? Pengecekan inputan. Apa yang dicek? Yang inputan itu ada host, username, password, dan database. Kalau password mungkin boleh kosong. Karena kan password kalian rata-rata belum pakai kan? Nah, berarti pengecekan jika txt host titik teks sama dengan kosong atau txt apa lagi? Database titik username dulu ya. Titik teks sama dengan kosong atau database. Nah, itu.
Kita pakai message box titik show untuk menyampaikan informasi itu. Salah. Ini yang minta pertama adalah teksnya. Kita bilang host, username, dan database wajib di tanda seru. Nah, di sini nanti kita pakai pesannya adalah atau title-nya adalah validasi. Kemudian pakainya adalah oke. Untuk logonya kita pakai warning. Nah, gitu. Dah. Setelah memberikan pesan, kita tambahkan apa? Exit sub. Supaya dia tidak melanjutkan ke coding berikutnya. Stop sampai di situ. Jadi kalau inputan di salah satu itu ada yang kosong, yang 3 itu, maka dia akan berhenti coding. Setelah menampilkan pesan. Kalau sudah kita keluar dari if yang ini, ya, kita keluar dari if-nya itu, lalu untuk melakukan pengecekan, kita perlu buat variabel alamat, dim alamat. Alamat kita itu kalau untuk eksekusi SQL atau MySQL itu kayak gimana dia? Server sama dengan hostnya, kemudian user ID ya. Yang kemarin di pengatur di eksekusi SQL kan ada tuh server. Jadi alamat yang dibutuhkan di MySQL kan ini dia. Server sama dengan apa hostnya, user ID apa ID-nya atau username-nya. Kemudian apa? Password apa passwordnya. Yang terakhir misalkan password 3. Yang terakhir adalah database. Lalu apa database-nya? Misalkan DB apa. Nah, cuman alamat kan tidak mungkin kita buat statik lagi kayak kemarin. Karena sekarang kita sudah punya pengaturan koneksi. Maka yang host ini kita ganti dengan inputan yang ada di sini. Ya, kita selesaikan di tes koneksi aja dulu. Ini kita potong. Kita sambung. Jadi tanda petik 2 memotong, tanda dan menyambung. Apa yang disambung di sana adalah txt host titik text user ID username-nya yang kita ganti. Apa? Betul, titik text. Nah, biar gampang ini bisa kita ambil aja. Ini ngambil dari password. Ini ngambil dari database. Sudah. Berarti kita udah punya alamat berdasarkan inputan. Lalu alamat ini akan kita lakukan pengecekan menggunakan variabel apa kemarin? Dim koneksi as new MySQL connection. Dari apa? Dari alamat. Nah, jadi kayak gitu. Jadi alamat ini kita pakai di baris yang berikutnya. Baru koneksinya. Ingat gimana kemarin? Tinggal dibuka dan itu ditutup. Apabila dibuka berhasil, maka dia koneksinya berhasil. Apabila error, maka koneksi tidak berhasil. Sekaligus kita juga menampilkan errornya di mana. Caranya gimana? Kita buat aja blok try dulu. Try itu untuk mendeteksi dia error atau tidak. Di dalam try lah baru kita buka if koneksi sama dengan open, maka koneksi di close. Else koneksi titik open, koneksi titik close. Nah, ini kita lihat apa maksudnya. Baru terakhir kita tambahkan pesan. Kalau emang dia bisa melakukan semua ini, maka pesannya adalah koneksi berhasil. Nah, jangan pakai ini, ya, titik. Koneksi berhasil. Sini informasi. Ini juga informasi. Jika dia error, jika yang ini tidak dia bisa jalankan, ya, maka kita letakkan pesan di sini,
koneksi gagal. Apa yang membuat dia gagal? Tinggal kamu tambahkan dan VBCRLF, VBCRLF. Ini tanda seru ya. VBCRLF, tanda dan lagi, baru X titik masage. Nah, ini kan X-nya di sini. Yang menangkap error tuh di variabel X ini. Jadi X titik message berarti kita menampilkan pesan dari errornya. Kita tambahkan dengan kata-kata koneksi gagal. Koneksi gagal, VBCRLF ini memberikan enter ke bawah. Jadi tulisannya koneksi gagal itu di atas. Baru pesan errornya ada di bawah. Gitu. Kalau kita tidak kasih VBCRLF maka koneksi gagal langsung pesan errornya gitu. Nyambung ke kanan. Nah, di sini jangan informasi tetapi validasi enggak apa? Validasi di sini juga warning. Nah, dah. Oke, saya jalankan aja dulu tes, baru kita lihat logikanya. Kalau saya tes koneksi tidak akan bisa karena host, username, dan database wajib diisi. Saya isi ngeceleng kayak gini ya. Tuh, koneksi gagal. Unable to connect to any. Nah, perhatikan nih. Kalau dia bilang unable to connect ke MySQL hostnya, berarti hostnya yang salah. Coba saya benarkan hostnya. Local host. Bener kan? Pasti beda pesannya lagi. Tuh. Autentifikasinya yang salah. Paham nggak maksudnya? User, kan namanya autentifikasi kan kayak user atau password. Berarti sekarang ini posisinya dia sudah menemukan kayak gini. Saya suruh cari, kamu cari ruangan 11 RPL. Ruangannya udah ketemu. Tetapi kuncinya untuk pakai buka pintunya yang salah. Jadi beda pesannya. Tapi kalau saya benerin nih, usernya misalkan root, passwordnya yang saya salahin, sama pesannya. Karena user sama password itu sama-sama satu kunci. Oke, kalau sudah, saya benerin passwordnya. Nah, ini kita kasih bintang-bintang harusnya ya. Tuh. Sekarang beda lagi tuh pesannya. Bukan autentifikasinya, tapi lebih ke tidak diketahui database atau bahasa Indonesia ini kan bahasa Inggris ini. Unknown database. Berarti dia sudah ketemu kuncinya, udah bisa dia pakai buka kelas itu, tapi orang yang dicari di kelas itu tidak ditemukan. Paham maksudnya ya? Jadi ada 3 step. Cari kelas 11 RPL 1. Ya, ini kuncinya. Carikan saya di sana namanya Nia. Datang nih, kuncinya udah bener. Ada Nia enggak? Enggak ada Nia gitu kan. Sabar. Ya, ini pesannya gitu loh. Paham ya? Kalau saya benerin, tadi apa database kita punya? DB. Cepatnya lupa. DB 1234678. Nah, baru dia bilang koneksi berhasil. Oke ya? Nah, jadi kayak gitu. Tapi ini masih ada yang kurang. Ini belum kita kasih bintang-bintang. Sama saya mungkin jelasin sedikit yang ini nih. Sisanya nanti kita lanjutkan ya. Kenapa koneksi.close, koneksi.open, koneksi.close lagi? Kenapa? Atau kita perbaiki dulu yang ini ya. Ini kita tambahkan ini aja di form load. Apa? Txt, password, titik, use system password char sama dengan true. True dong. Supaya bintang-bintang kan? Nah, udah. Oke, saya jelaskan sedikit ini aja biar nyambung. Nanti kita lanjutkan di berikutnya. Ini seharusnya ini paling atas kodenya. Saya tukar aja posisinya. Perhatikan, kalau ini pengecekan paham lah ya. Kalau pengecekan kan gampang, pengecekan inputan. Yang berikutnya ini nih. Ini mendaftarkan alamat. Kemudian di koneksi ini kita buat variabel MySQL connection yang kita sisipi alamat yang tadi udah kita daftarkan. Nah, perhatikan koneksi ini ibarat pintu. Untuk mengetahui si ruangan bisa dibuka, gimana cara mendeteksinya? Pintunya dibuka dan ditutup. Ya enggak? Kalau sudah bisa dibuka dan ditutup, berarti pintunya sudah kebuka. Nah, cuman yang jadi masalah, kalau kalian datang ternyata pintunya udah kebuka. Berarti tinggal kalian apain? Tutup. Berarti pintunya udah kebuka kan? Selesai masalah kan? Tinggal saya tutup. Ini makanya di sini ini kan koneksi titik state, maksudnya pengecekan. Apakah pintu itu kondisinya sedang terbuka
Jika iya, maka ditutup saja. Udah berhasil kok. Udah kebuka pintunya. Tetapi jika tidak, maka dibuka dulu, baru ditutup. Paham ya? Sama kan konsepnya kan? Kalau udah pintu itu bisa dibuka dan ditutup, berarti koneksinya pasti udah berhasil. Alias kalian sudah bisa masuk gitu loh. Cuman biasakanlah nutup pintu kalau keluar. Itu loh maksudnya dia ini. Kenapa? Karena begini, ini kan kalau kita aplikasinya ada di laptop kalian, mungkin dia masih sifatnya lokalan. Tapi kalau aplikasi kalian kayak kita ceritakan tadi, kita taruhnya di database-nya itu di Jakarta misalnya. Sekarang untuk akses ke database itu kita butuh apa sih? Pakai data kan? Kalau kita open dan ditutup pakai data kita jalan terus apa enggak? Jalan terus itu yang enggak boleh dibuat dalam di sebuah aplikasi, jangan kayak gitu. Jadi ketika kita mengeksekusi, harusnya setelah eksekusi dia tuh tutup, sama kayak Facebook. Waktu kalian nge-refresh tuh kan, set kan membutuhkan pakai data tuh. Ngambil ke database. Selesai dia refresh, set masuk gambar kalian, udah dia tutup langsung koneksi. Supaya jangan ada koneksi yang mubazir. Jangan sampai pakai data kalian jalan terus. Nah, kayak gitulah fungsinya ini. Ada open, ada close. Nah, ketika pintu itu berhasil dibuka dan ditutup, pasti dia, kalau memang dia tidak ada masalah, pasti itu adalah berhasil. Tetapi kalau ada error, maksudnya di antara ini mungkin gara-gara salah penulisan localhost, salah penulisan username-nya dan password-nya, maka dia akan dilempar ke bagian cache yang merupakan pendeteksi error, lalu sampaikan pesan koneksi gagal. Paham logikanya ya? Kayak gitulah kira-kira. Yang untuk tes koneksi. Nah, ini kalian buat aja dulu sesuai video yang ada ini. Sampai di tes koneksi aja dulu. Pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke yang simpan koneksi dan tutup. Oke ya? Waktu juga udah habis kan? Nah, ini tinggal dilihat aja nanti di videonya. Saya akhiri ya.